Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku di konten ngobrol bareng Nisa. Baru-baru ini, bukan baru-baru lagi, sekarang ini Indonesia bener-bener lagi digemparkan oleh kelakuan netizen yang super duper ekstrim. Ya kenapa? Karena tadi tuh pagi aku baca tweet gitu kan, lihat trending itu di Twitter. Ternyata trending Twitter sekarang tuh yaitu hashtag Rimar apa sih ya, pokoknya itulah artis Filipina yang famous di TikTok, artis TikTok. Dan emang kebanyakan para cowok yang ngefansnya, sampai ya kebanyakan si netizen itu cewek gitu ya, cewek yang cowoknya ngefans sama dia gitu kan. Nah ini tuh kejadian yang kedua kali. Yang pertama itu rame banget netizen yang bullying ke artis yang jadi pelakor di suatu drama Korea. Itu sampai dibully, sedangkan kita tahu sendiri kan itu tuh cuma drama doang, dan ini sampai dibully dalam kehidupan aslinya. Yang ditakutin kalau gini tuh, yang terganggu adalah psikis orangnya. Apa orang bisa bunuh diri itu salah satunya yaitu korban bullying, terus korban kriminal. Pokoknya bullying tuh seolah olokan bercanda aja gitu, padahal itu tuh berpengaruh banget. Dan ini aku sampai cari-cari kan ya di tweet gitu, ada nih dia bikin tweet by TikTok, terus di itu lagi kan di reply lagi by IG, di reply lagi by Facebook, di reply lagi terus by Twitter. It's not about Indonesia, it's my personal problem. Nah, di sini kan kalau misalkan kita berpikir jernih, di sini dia udah bilang ini bukan tentang Indonesia, bukan karena netizen Indonesia yang iya, jadi di sini tuh diberitain kalau akunnya Rimar itu di-report sama netizen Indonesia. Dan di sini ada postingan di Facebook, katanya gini, cuman mau bilang makasih buat ciwi-ciwi yang bantu saya nge-report nih akun. Parah sih, dia nge-report Rimar, terus yang ngajak-ngajak yang lain juga, sampai ini ada beritanya viral, akun Rimar Martin, artis TikTok Filipina, diserang netizen +62, sempat hilang di report. Parah netizen 62. Di sini tuh sampai ada yang bilang gini juga, ini sih obrolan di WA gini, cuma di screen. Itu tuh dari awal ada betina yang minta bantuan teman-teman FB-nya nge-report akun Rimar. Terus Rimarnya bilang mau off semua, otomatis cowok-cowok yang suka Rimar marah dong dan ngebawa K-pop. Oh iya, jadi kan kalau cewek itu kan, kalau fan girl itu dia kan sukanya K-pop, terus biasanya cowoknya marah gitu kan. Terus ini cowoknya jadi fansnya si Rimar, terus ceweknya marah ya. Terus di sini sedangkan yang mereka tahu tentang K-pop kan BTS, BTS jadi di grup FB terbesar di Indo yang anggotanya sampai 356.000 nge-report bareng-bareng akun BTS. My god. Nah, ditakutkan masalah ini kebawa ke Korea, apalagi kalau sampai akun BTS hilang gitu loh. Dan Rimarnya nanggepinnya santai gitu. Masalah BTS tiba-tiba bilang guys, oh ya, jadi ada juga kemarin aku lihat kayak ada netizen cowok gitu yang kesel gitu, bilang kalau BTS tuh gay gitu, bawa gay segala. Nah terus otomatis pada marah kan orang ARMY banyak kan, ARMY yang tadinya ngebela Rimar jadi kesel.
dan berusaha bilang ke Rima, suruh bilangin fansnya jangan report akun BTS mereka, gak tahu apa-apa. Dan yang di report itu bukan official akun BTS doang, tapi fanbase-nya juga pada kena report kan. Gila, gak cowok gak ceweknya otaknya di dalam kosong. Parah sih. Gara-gara itu aku sempet mikir kayak gini, kok bisa ya orang sampai benci, sampai jahat kayak gitu, sampai rasa bencinya dia tuh disampaikan ke orangnya gitu. Ternyata setelah aku baca-baca dari artikel, ini tuh berhubungan dengan sirkuit yang ada di dalam otak kita. Kenapa? Karena di dalam otak itu ada berbagai macam sirkuit, dimana dari beberapa sirkuit itu ada 2 sirkuit yang paling dominan, yaitu amigdala dan orbitofrontal cortex. Nah, dimana amigdala itu, jika amigdala itu meningkat, maka emosional kita, terus rasa kecemasan kita itu juga bisa meningkat. Lagi jika orang merasa benci, jika orang merasa gak suka, pokoknya dia tuh berpikiran negatif gitu, maka aktivitas dalam amigdala itu meningkat lebih pesat, dimana ketika amigdala dirangsang secara berlebihan dalam sistem limbik, maka yang akan timbul dalam otak kita itu yaitu rasa kebencian, rasa mendendam, egois, terus agresif, rasa memaksa. Pokoknya kita tuh jadi pemendam, marah. Itu ketika aktivitas dalam amigdala itu meningkat secara berlebihan, sehingga dapat mematikan frontal lobes yang dapat membuat kita lebih berpikir jernih gitu. Orang kalau si amigdalanya udah meningkat berlebihan sekali, dia tuh udah gak bisa berpikir jernih gitu. Dia tuh udah gak bisa, oh, jangan lakuin inilah, ini gak baik gitu. Gak bisa gitu. Dia tuh udah otaknya tuh udah dipengaruhi oleh semua yang negatif gitu, dan gak bisa berpikir jernih. Nah, itu yang bisa menjadikan mereka para netizen sampai berbuat segitunya gitu loh. Nah, jika ini terus-terusan terjadi, maka si amigdala ini tuh bisa memegang kendali otak kita, memegang kendali semua bagian sirkuit-sirkuit yang ada dalam otak kita. Bahkan yang tadi cuma mematikan orbital lobes yang bisa berpikir jernih, ini semua mematikan semua sirkuit yang ada dalam otak kita. Dan ini tuh bahaya banget. Maka dari itu pikiran negatif, terus rasa gak suka sama orang itu harus kita tahan gitu. Misalnya, ih kok dia gitu, sabar gitu kan, sabar. Pokoknya jangan dibiasain kalau kita nggak suka tuh dikompor-komporin. Jangan dibiasain kalau kita benci sama orang, kalau kita gak suka sama kelakuan orang. Jangan sampai kita cari tahu lagi yang membuat kita semakin benci, semakin gak suka sama orang. Itu buat ngindarin supaya si amigdala ini tuh nggak memegang kendali otak kita, karena ini bahaya banget buat ya buat kita dengan yang lain juga bahaya banget. Dan jangan sampai kita tuh termasuk orang-orang yang pelaku bullying, intinya jangan sampai kita tuh menanam kebencian. Jangan sampai kita tuh membiarkan diri kita membenci orang sampai tingkat yang tinggi banget gitu. Jangan biarkan diri kita menebar kebencian di mana-mana. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan buat kalian yang selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Yang belum subscribe sekarang juga. Kalau kalian suka sama video ini, bisa banget buat share video ini ke teman-teman kalian, ke semua akun media sosial kalian. Dan sampai jumpa. Dadah.